Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu ana fa'alullah bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Sesungguhnya budi pekerti dan sifat yang buruk banyak sekali dalam hati. Begitu juga sama banyaknya budi pekerti dan sifat yang terpuji yang seharusnya seorang mukmin menghiasi hati dengannya. Hal ini telah dibahas panjang lebar oleh Imam Hujjatul Islam dalam bagian kedua dari kitab Ihya Ulumuddin. Tepatnya dalam bahasan tentang hal-hal yang membinasakan dan hal-hal yang menyelamatkan. Penjelasan beliau radhiyallahu anhu inilah yang menjadi rujukan dalam masalah ini. Hal ini tidaklah lain karena kesempurnaan beliau radhiyallahu anhu dalam bidang ilmu, ibadah, zuhud dan kemakrifatan. Samping beliau radhiyallahu anhu juga mengumpulkan dalam kitabnya untayan para pendahulunya dari kalangan salafus shalihin radhiyallahu anhu dan para guru thariqah. Sejak beliau radhiyallahu anhu telah diikuti cahayanya oleh para ulama dan shalihin dari berbagai penjuru negeri yang datang. Setelah generasi beliau radhiyallahu anhu, hal ini sebagaimana yang telah diketahui oleh orang-orang yang memiliki pemahaman dan penelaahan yang kuat dalam bidang ilmu dan rahasia-rahasia jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau telah mengetahuinya, maka perlu diketahui bahwa sifat-sifat yang buruk dalam hati merupakan penyakit hati. Dan terkadang hal ini menyebabkan kebinasaan di dunia dan akhirat. Jadi seorang mukmin harus berusaha mengobati hatinya dan berupaya memperoleh keselamatannya. Karena tiada yang selamat kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Apabila engkau telah menyadari bahwa sifat-sifat hati yang tercela dan terpuji itu banyak, sedangkan mengamatinya membutuhkan waktu yang panjang, dan tujuan kami hanyalah mempersingkatnya. Bagi yang menginginkan penjelasan lebih mendalam dalam masalah ini, maka hendaknya membaca penjelasan beliau radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau pengen dalam ilmu masalah hati, paling banyak di kitab Ihya. Bisikan-bisikannya aja disebutin, bisikan ini muncul, nanti bisikan ini muncul. Ada satu bab namanya kitab, paling tidak kita kalau tidak bisa baca semuanya, nanti kita jadi bab keajaiban hati. Kita ambil bab itu saja. Akan tetapi di sini kami akan menyebutkan penjelasan yang hampir menyerupainya tentang hal-hal yang mencelakakan yang harus dibersihkan dari hati.
dan sedikit masalah tentang hal yang menyelamatkan yang harus dijadikan hiasan hati. Kami akan memaparkannya sebagian saja yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mengingatkan mereka. Bab penyakit hati. Penyakit hati yang harus dibersihkan oleh seseorang dari hatinya adalah penyakit keraguan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta adanya akhirat. Karena hal ini termasuk penyakit hati terbesar. Jadi penyakit hati paling besar ini orang kalau sudah ragu sama Allah. Suka kalau orang nggak namanya tidak pegangan. Apa yang dipegang? Dia tidak tahu bahwa yang ngatur dunia, yang ngatur kehidupan, yang ngatur rezeki, yang ngatur bala, yang ngatur segala-gala yang ada ini Allah. Bahwa semuanya ini sudah dikurung sama Allah. Ada satu bisikan, ada satu bayangan lagi yang membayangi pikiran dan jiwanya bahwa ada selain Allah. Ada satu bayangan kekuatan yang mengatur rezekinya. Na'udzubillah. Orang kalau sudah tahu dengan Allah, urusan hidup dia ini sudah ada apa langsung ke Allah. Ada apa-apa langsung Rasulullah Allah. Dia tahu, tidak ada kemana-mana. Yang punya Allah, yang menciptakan Allah. Jadi dia tidak akan mengadu kemana-mana lagi sudah habis sudah acara itu. Dia sudah tahu karena yang punya dunia Allah, yang segala-galanya Allah. Ketika mereka tidak dapatkan, mereka tidak memaksakan diri di situ, karena dia tahu Allah tidak memberi dia. Tapi orang kalau sudah menyembah dunia, dia mau memaksakan dimanapun, akhirnya larinya ke ikan lawan. Akhirnya lari melihara ini, melihara itu, macam-macam. Untuk apa? Supaya dapat rezeki. Kalau kita tidak dikasih sama Allah, namanya Allah itu pasti punya rencana lain. Itu saja langsung, tidak usah kita mikir kemana-mana. Oh, ini Allah pasti tidak baik untuk saya. Sudah, tidak usah dihayalkan lagi. Kalau hajar kita tidak kabul, tidak usah kita mikir. Ini pasti akan jadi motor buat kita. Oh, kenapa aku tidak diberi Allah ini? Oh, namanya Allah. Namanya aku disuruh beribadah di sini. Posisiku mesti di sini. Tempatku di sini. Dudukku di sini. Kita mengerti. Bahasa kehidupan kita ini seperti berbicara dengan Allah. Sudah, tidak usah kita paksakan diri kita. Nikmat kita itulah surga kita di dunia. Apa? Dengan bersyukur yang Allah berikan. Kalau kita tidak bersyukur, tidak ada habis-habisnya hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini bukan untuk kita menikmatinya, bukan. Menikmati itu bonusnya saja cuma. Bisa nikmati di dunia ini, bisa makan enak, bisa ketawa, bisa ada itu. Itu cuma bonusnya saja. Asli kehidupan ini Allah mau lihat siapa yang bersyukur. Siapa yang memang sudah berpegang sama Allah. Ada pegangan hidupnya. Kalau kita tidak pegang Allah, masalah apapun. Dalam hidup kita ini kita tidak pegang Allah. Sesat kita kemana-mana larinya. Sekarang mau jadi pikiran, tidak tahu pikirannya kemana. Akhirnya jadi sesat. Na'udzubillah. Jadi penyakit ini adalah penyakit. Kalau manusia belum yakin sama Allah, kalau manusia belum dia percayakan hidupnya ini kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah kita percayakan sama Allah, ikuti Nabi, jalan hidup kita saja sudah ikut sama Nabi. Nah, benar ini jalan namanya sudah tidak tersesat lagi kita. Sampai nanti kita ke surga nantinya. Kalau belum, namanya kita punya penyakit. Bagaimana kalau kita sakit, kita minta cari dokter terus, bagaimana bisa mengobatinya? Itulah Habib Abdullah Haddad bilang ini adalah penyakit hati. Karena hal ini termasuk penyakit hati yang terbesar, kata Abdullah Haddad. Apa sudah ragu-ragu terus? Mikir rezeki, ragu. Kalau ini punya anak, ngomong terus punya anak bahwa anaknya mau kerja semua, ini mujur. Ngomong boleh, ngomong bagus. Tapi yang masalah ini kenapa ragu sama Allah? Curiga sama Allah yang maha suci. Allah ini punya sifat suci benar. Jangan pernah kita curiga bahwa Allah tak ngurus kita. Kita berdoa diminta sama Allah, bukan kita curiga sama Allah.
Kita mau menunjukkan bahwa kita ini fakir, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kalau hajatin kita ini, kata Ibrahim bilang, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup doaku ini apa? Aku tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang sekarang aku butuhkan. Nah, perlu kita itu, Allah sudah tahu semuanya. Cuma doaku ini apa? Doai wabtihali syahidun li biftifari. Doaku, tangisanku sebagai saksi bahwa aku hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Kalau hajat kita ini Allah tahu benar apa yang dibutuhkan. Jadi doa-doa kita itu tidak ada lain. Cuma sebagai apa? Sebagai hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan sebagai saksi bahwa kita ini tidak bila apa? Semua dari Allah, semua dari Dia. Nah, Allah senang ngalir air itu ke bawah kepada jiwa-jiwa yang merasa fakir. Tapi kalau orang ada jiwanya tidak bagus, merasa sombong, bagaimana doa ini mau turun? Doa itu turun ke bawah. Nah, jadi jangan lagi ada yang berpikir curiga dengan Allah, malu kita sama Allah. Kita sebelum kita lahir ini kita sudah diurus sama Allah, diciptakan seorang perempuan yang mau ngurus kita. Apakah bayi itu berdoa? Apakah bayi itu minta ini, minta itu? Enggak. Cuma Allah lah yang menggerakkan seorang ibu tadi untuk menjaga si anak, mengorbankan nyawanya demi si anak tadi. Memberikan fasilitas-fasilitas yang paling terbaik untuk anaknya. Kecintaan dari batinnya, semuanya itu dari Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana kita mau curigakan lagi kehidupan kita yang kita hadapi sekarang ini di hadapan Allah? Tak bisa kita curiga sama Allah nih. Dia ngurus kita sebelum kita meminta diurus. Dia menjaga kita sebelum kita minta dijaga. Sampai sekarang ini tidak pernah putus penjagaan Allah kepada semua hambanya, bahkan kepada binatang, hewan dan lain-lainnya. Benar-benar Allah pelihara yang dalam lubang, yang di dalam tanah, itu dipelihara semuanya sama Allah SWT. Tambah lagi manusia yang Allah muliakan ini. Jadi istirahatkanlah berpikir terlalu berlebihan tentang rezeki, tentang bala, tentang maut, tentang jodoh dan lain-lainnya. Itu semuanya haknya Allah dan Allah akan sempurna melakukan haknya. Allah ini Maha Dermawan. Arti dermawan itu apa? Berkata para ulama, orang itu dibilang dermawan kalau dia memberi sebelum diminta. Nah, itu orang dermawan. Belum kita minta dia sudah kasih dulu. Namanya ini orang dermawan. Sebagian ulama mengatakan dia adalah seseorang yang memberi tidak pernah mengecewakan di dalam pemberiannya. Itulah orang yang dermawan. Kalau dia memberi, orang tidak akan kecewa dengan pemberiannya itu. Orang butuh 100 yang dia beri 1000, lebih daripada harapan. Ini orang-orang dermawan. Dan Allah lah yang Maha Dermawan. Dialah sang pemberi yang tidak pernah mengharapkan balasan kepada hamba-hamba. Jadi harus kita pastikan benar sekarang ini. Keraguan-keraguan yang mana itu adalah penyakit terbesar di dalam jiwa kita. Di tahun ini kita harus sehat. Di tahun ini kita harus menjadi hamba yang punya pegangan hidup. Di tahun ini kita berbau husnul khotimah. Kalaupun dicabut nyawa kita, memang kita sudah percaya sama Allah. Tapi kalau kita masih ragu dan curiga sama Allah, kata Habib Abdullah Haddad, banyak orang meninggal su'ul khotimah gara-gara ragu sama rezekinya. Hati-hati kita ragu sama rezeki ini, itu tanda su'ul khotimah. Jadi kalau kami nak fikirkan bagaimana? Jalani saja, jangan dipikirkan. Istirahatkan berpikir. Dari dulu kita bukan gara-gara pikiran kita selesai masalah. Gara-gara kita jalani sabar. Malah pikiranlah yang menjadikan kita susah. Malah pikiranlah yang menjadikan kita bingung. Tapi sabarlah yang mengangkat derajat kita. Sudahlah, apa yang ada kita jalani. Nyerah kita sama Allah. Setelah kita menyerah, tak tahunya bertemu dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah perjalanan hidup kita sampai di detik ini. Inilah kehidupan yang sementara. Dan bukan untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu di dunia ini.
Kita harus selesaikan masalah apa? Kita tidak punya penyakit ragu. Itu masalah yang besar. Itulah penyakit. Penyakit kehidupan kita sekarang ini, balak yang besar adalah jikalau kita sudah ragu sama Allah yang memberi rezeki. Habis ini akan berpindah semuanya. Semua akan meninggalkan dunia. Segala yang dia pikirkan semuanya akan dia tinggalkan. Dan akan berhadapan dengan kehidupan yang hak dan abadi, kehidupan akhirat. Situlah kita akan mengerti benar. Baru banyak yang gigit jari, ya Allah, kenapa aku tak memikirkan imanku? Kenapa dari dulu aku berpikir terus masalah duit, masa depan. Benar boleh mikirkan, tapi tak boleh kita ragu. Pikirkan, disuruh mikir sama Allah. Disuruh kita membuat satu tertib. Nabi Muhammad mau perang, buat program dulu, dipikir bagaimana mau berperang, buat lubang, buat ini. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak ragu dengan kemenangan. Waktu di peperangan Khandaq, ketika ada batu yang tidak bisa pecah, Nabi Muhammad memecahkannya. Nabi Muhammad bilang, kita akan menguasai Persia, kita akan menguasai Yaman, kita akan menguasai Kisra. Sampai orang-orang bilang, kalian ini dibohongi sama Muhammad. Sekarang saja kalian makan buang air susah. Ini orang sudah menjanjikan bahwa kalian akan menang, kalian akan dapat surga, kalian dapat. Ini semuanya kebohongan Muhammad. Lihat Nabi Muhammad yakinnya sama Allah. Lihat Nabi Muhammad mantapnya, walaupun pasukan waktu itu tidak makan. Sudah 3 hari tidak makan pasukan itu. Buat Khandaq, buat lubang. Akhirnya makan di rumahnya Jabir, di rumahnya Abi Ayyub ya. Dan semua pasukan itu makan semuanya di rumah Abi Ayyub berkat doa Nabi Muhammad SAW. Padahal Abi Ayyub ini cuma mengundang Nabi Muhammad SAW. Sampai di rumah Abi Ayyub, Rasulullah dibisikin, ya Rasulullah kau makan di rumah, kami punya punya ayam, kambing satu. Abi Ayyub ketika pulang melihat Nabi Muhammad, tapi kau saja yang Muhammad ini, jangan bawa yang lain. Iya Rasulullah. Tak tahunya Nabi Muhammad bawa pasukan hampir 3.000 orang. Wah anjir, Abu Ayyub baru mati. Gimana ini jamunya? Kau tak ngomong sama Rasulullah, kata istrinya. Ngomong sudah. Tapi Rasulullah bawa pasukan bagaimana guys? Kalau dia sudah bawa pasti ada sesuatu. Jangan takut wahai suamiku. Si istri tahu siapa itu Nabi Muhammad. Ayo mendekati sini sama bayi Rasulullah. Mana wadahnya? Wadah kami dibuka sama Rasulullah. Tutuplah, keluarin saja dari wadahnya. Keluarin. Semuanya makan. Semua yang makan kambingnya, semua makan rotinya. Subhanallah. Berkat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad yakin, percaya, dia tahu benar sama Allah. Tahu gengsinya Allah, tahu. Raja Allah ini, dermawan. Sebelum kita ngomong, dia sudah tahu. Jadi jangan pernah curiga-curiga, sebentar saya belum minta ini, saya sudah minta saja sama Allah. Yang belum dinusul nanti disempurnakan sama Allah ya. Yang penting hati kita jangan ragu. Kalau sudah ragu ini penyakit. Buat apa kita pelihara penyakit? Ragu. Semuanya ada masanya, ada waktunya. Kalau sudah kita tahu dengan kebesaran Allah, Allah ini tahu benar kapan masanya ini. Allah tahu benar kapan yang paling tepat untuk hambanya. Ini Abi Ayyub 3 hari mereka datang makan daging, makan dan dapat kemenangan di peperangan Khandaq. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah sudah janji. Jadi tidak ada satu perjuangan yang sudah ada jaminan bahwa kita menang. Dan sudah ada bahwa kita akan mendapatkan pertolongan. Seperti memperjuangkan ajaran Islam. Memperjuangkan niat kita hidup dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, dengan ilmu kita dan lain-lainnya untuk berjuang di jalannya Allah. Nah, orang yang sudah punya niat itu berjuang, maka seorang hamba ini akan mendapatkan satu jaminan dalam perjuangan itu. Sudah dijamin bahwa perjuangannya itu akan sukses. Segala yang dia niatkan itu akan dikabulkan oleh Allah.
Itulah para ulama bilang, tidak ada kami melihat peperangan, perjuangan yang sudah tahu bahwa kita pasti menang. Seperti memperjuangkan ajaran Islam. Kita memperjuangkan bagaimana anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita, tetangga-tetangga kita, muslimin mengenal Nabi Muhammad, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti terus dibela sama Allah. Nah, jadi penyakit yang paling terbesar yang harus kita obati sekarang ini apa? Nah, ragu sama Allah lagi sudah. Cukup istirahatkan berpikir yang enggak. Kalau belum turun pertolongan, sabar beribadah terus, kita sabar. Nah, itu yang mempercepat pertolongan Allah. Cepat nanti ada pertolongan Allah yang sangat hebat. Karena dari ujian yang ada ini, kita malah tambah kuat yakin, tambah percaya, tambah penyakit ini jauh dari kita. Kita mau tahu sampai di mana penyakit kita ini. Penyakit apa? Ragu sama rezeki. Man syakka fir rizki fahuwa syakka fir razik. Yang ragu sama rezeki, ragu sama sang pemberi rezeki. Malu kita ragu sama Allah. Padahal setiap hari kita ini menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berpuluh tahun sudah hidup selamat kita. Bagaimana bisa ragu ini? Ini semuanya dari bisikan syaitan. Ini semuanya dikarenakan kita tidak membentengi jiwa kita dengan zikrullah. Kalau kita bentengi terus, insya Allah selamat mudah-mudahan. Jadi harus banyak berzikir, benar. Banyak bacaan, banyak hadir majlis untuk menjaga pengaruh-pengaruh yang lain masuk ke pikiran kita dan ke jiwa kita dan ke jiwa anak kita. Kalau jiwa ini sudah kotor, hati ini sudah kotor, na'udzubillah. Kalau hati ini sakit gara-gara ada yang masuk dari pandangan, dari pendengaran, dari pemikiran yang salah akhirnya pikiran kita penuh dengan ketakutan, bukan penuh keyakinan. Maka dari itu Habib Abdullah Haddad dalam hal ini beliau katakan bahwasanya ini termasuk penyakit hati yang terbesar yang membawa kebinasaan di akhirat dan membawa dampak yang sangat buruk terutama saat kematian. Terkadang na'udzubillah membawa seseorang pada akhir kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Keraguan ini sering menimpa sebagian orang. Jadi siapapun yang memiliki keraguan ini, maka tidak boleh memendamnya, jangan dipendam. Jangan memendamnya dalam hati, sehingga ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ragu. Justru ia harus berusaha untuk menghindarkannya dan berupaya menghapuskannya dengan segala cara yang harus ia bisa. Harus dia tempuh, datang ke majelis. Bagaimana nih? Kenapa aku ragu sama rezeki? Kenapa aku ragu sama hidup? Kenapa aku takut? Aku harus ketemu guru. Aku harus hadir majelis. Aku harus banyak mendengar ini. Berupaya supaya tidak ragu lagi. Cara yang paling bermanfaat dalam menghilangkannya adalah bertanya para ulama yang mengenal Allah. Ulama yang mengenal Allah, yang sering duduk sama Allah, sering berzikir, dia datangi. Dia datangi majelisnya. Dia datangi tempat duduk yang disebut-sebut nama Allah. Dan ulama yang mengenal agamanya dari kalangan ahli yakin, orang yang yakin dan yang takut kepadanya, juga hidup zuhud di dunia. Apabila ia tidak menemukan salah seorang dari mereka, maka hendaknya ia membaca buku-buku yang mereka tulis mengenai ilmu tauhid dan keyakinan. Kalau tak tahu kita tidak ada wali lagi, mungkin cari kita baca buku-buku wali Allah. Seperti sekarang ini kita baca buku Al-Habib Abdullah bin Haddad. Berharap Allah akan berikan anugerah hati kita mantap dan kuat dan diangkat nanti derajat kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bukanlah keraguan yang aku maksud di sini perasaan was-was yang dialami seseorang mengenai keimanan yang ia ketahui akan kebatilannya, dan ia mendapati hatinya tetap bersikeras menentangnya, sedangkan dirinya pun juga membenci hal ini. Tentu saja hal ini adalah was-was dan cukup bagi seseorang untuk mengatasinya dengan membenci dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya. Bukan maksudnya
itu was-was ya. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya dan sifat-sifatnya yang membinasakan adalah kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setelah ragu sama Allah, sifat sombong. Jadi jangan benar ada sombong ini. Alhamdulillah benar. Kita bisa jauh sama Allah. Kita bisa dibenci, bukan jauh lagi dibenci sama Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Amin. Allah tanamkan la ilaha illallah di jiwa dan pikiran kita. Amin. Allah jadikan kita semuanya pencinta Allah, mendapat ma'rifat kepada Allah dan Rasulnya, khasah dan khalisah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala langkahkan kita dengan langkah yang kuat di dalam melangkah kehidupan ini. Amin. Langkah yang mantap, langkah yang penuh pegangan, sehingga tidak sesat di dunia dan di akhirat. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala cahayai hidup kita, jiwa kita, pikiran kita, zahir dan batin kita. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala hajat kita duniawiyah wa ukhrawiyah. Ala hadhihi niyyah kullu salihah bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin.